Hai, senang sekali bisa bertemu kembali di channel Taman Kebun Dalam. Senang bisa bertemu kembali dengan teman-teman plant enthusiast dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan selalu dalam keadaan berbahagia. Di episode kali ini, salah satu inspirasi tanaman adalah menjadikan tanaman terutama daunnya menjadi inspirasi bagi saya untuk menjadikannya sebagai motif batik. Ini adalah kain batik dengan motif daun Monstera deliciosa yang sudah saya buat dan sudah saya warnai. Setelah proses pewarnaan harus saya berikan waterglass atau penguncian warna sebelum dilorot malamnya, karena jika tidak maka akan warnanya kemungkinan besar akan terjadi salah satu hal yang saya pelajari. Ini adalah kain ketika saya melatih membatik saya, dan sebenarnya ketika pewarnaannya sudah selesai, warnanya sangat bagus, cuma karena tidak difiksasi dengan waterglass maka warnanya menjadi luntur ketika saya melorotnya, jadi hasilnya memang tidak terlalu bagus. Itu yang pertama, jadi memang harus kemungkinan besar memang harus diberikan fiksasi dengan waterglass. Pewarnaan ini tidak saya pergunakan warna batik yang biasa digunakan pada kain batik umumnya, seperti Remasol gitu ya, dan pewarna batik lainnya, tetapi saya menggunakan pewarna tekstil dari Nazia Silk Painting. Jadi ini adalah semacam pewarna tekstil fabric paint gitu ya, yang saya beli dari Nazia Silk Painting yang berlokasi di Surabaya. Untuk link description-nya ada di description box ya. Untuk pewarnaan ini yang berwarna warnanya seperti ini ya, mungkin warnanya agak tidak terlalu cerah di kamera, tetapi pada kenyataannya cukup cerah. Jadi ini saya mempergunakan dari, untuk warna oranye seperti ini saya menggunakan warna red seperti ini ya, mungkin bisa dilihat. Ini adalah dari Nazia Silk Painting ya. Ini untuk warna-warnanya adalah red atau merah, kemudian ada yellow yang saya campur dengan yellow, satu botol, kemudian ada yellow juga. Ini adalah yellow yang berbeda, jadi warnanya ada dua saya pergunakan. Ini ada dua, kemudian ditambah dengan orange seperti ini mungkin ya. Dari Nazia, ini adalah warna yang saya pergunakan untuk pewarna dari warna dasar kain batiknya. Kemudian untuk daunnya saya mempergunakan ada olive green seperti ini, yang saya campur juga dengan sedikit warna coklat. Kemudian ada hijau yang biasa juga seperti ini. Jadi untuk daunnya saya mempergunakan 3 campuran dari ketiga warna ini ya. Kemudian juga untuk tambahan saya memakai 2 botol silver ya. Jadi ini adalah 2 botol pewarna silver. Kemudian ada warna putih juga untuk memberikan memberikan
warna yang lebih soft, yang lebih halus, saya menambahkan warna putih. Kemudian saya menghabiskan juga 4 botol warna gold seperti ini untuk aksentuasinya ya. Saya menghabiskan warna gold untuk keseluruhan kain ini 4 botol, jadi memang cukup. Karena melakukan pewarnaan ini saya tidak melakukan sekali, tetapi saya melakukannya beberapa tahap, jadi beberapa lapis saya warnain dulu, kemudian saya tambahkan lagi pewarnaan di atasnya, saya lapis-lapis mungkin sekitar 3 atau 4 kali untuk menghasilkan warna seperti ini. Kemudian juga ada medium. Medium ini adalah untuk supaya ketika kita memberikan pewarna ke kain tidak melebar gitu ya, tidak merembes. Jadi saya mempergunakan mediumnya. Itu adalah dari apa yang saya alami, bahwa saya cukup puas mempergunakan dari pewarna tekstil Nazia karena aplikasinya sangat mudah, cukup diberikan sedikit tambahan air, kemudian kita buat gradasi untuk menghasilkan dari gradasi baik warna daun ataupun batang ataupun bunganya atau mungkin bagian-bagian lain jika kita membuat motif lain gitu ya. Jadi menurut saya sangat rekomendasi banget kita untuk mempergunakan cat tekstil dari Nazia Silk Painting. Kemudian setelah ini selesai, maka tahap selanjutnya adalah saya harus memberikan fiksasi, walaupun sebenarnya agak sulit karena ini adalah juga eksperimental saya. Jadi karena Nazia Silk Painting ini ketika difiksasi harus dengan heat fix gitu ya, jadi melalui proses pemanasan. Jadi ketika sudah diwarnai kemudian difiksasi dengan menyetrikanya dengan kondisi panas, jadi disetrika. Cuma karena hasilnya tidak mungkin karena ini adalah kain batik yang mempergunakan malam, jadi mungkin sangat tidak mungkin untuk melakukan fiksasi dengan pemanasan heat fix gitu ya. Jadi mungkin saya akan mencoba dengan fiksasi dengan menambahkan water gloss di seluruh permukaan kain ini. Untuk water glossnya sendiri saya sudah membeli dari teman kimia sebesar 1 kilo. Saya membeli 2 kilo. Untuk link description-nya ada di link description box, jadi bisa teman-teman jika mungkin ingin membeli water glass seperti ini ataupun cat Nazia untuk mencobanya, mungkin bisa dicek di box description-nya ya. Ini saya beli sebesar Rp20.000 untuk 1 kilo, jadi rasanya mungkin sangat cukup untuk fiksasi satu lembar kain sepanjang 2 meter dan lebar 1,10 kurang lebih. Jadi saya pikir mungkin ini cukup. Jadi ini kan sebelum mencampurnya, jadi dicampur dengan air hangat. Perbandingannya yang saya dapatkan dari informasi teman-teman di YouTube juga, bahwa perbandingan untuk water glass dan air adalah sebaiknya 1:1. Jika punya alat pengukur kekentalan water glass, PE gitu ya namanya, karena saya tidak memiliki, jadi mungkin akan dikira-kira saja. Jadi perbandingannya 1:1. Ini akan saya sudah menyiapkan tempat panci seperti ini ya. Kemudian akan kita tuangkan. Jadi sebenarnya saya juga masih belajar, dan bagi teman-teman juga yang mungkin masih belajar, kita bisa belajar bersama-sama bagaimana hasilnya.
terutama untuk cat warna Nazia Silk Painting, karena fiksasinya tidak dengan water glass tetapi dengan heat fix gitu ya. Jadi mungkin kita akan lihat hasilnya bagaimana, cuma mungkin tidak akan saya selesaikan sekarang untuk pengelototannya karena ini sangat kental sekali ya. Seperti ini adalah dari water glassnya atau sodium silikat. Seperti ini, kita tuangkan seluruhnya, perbandingannya 1:1. Ada kakak lagi masih renovasi rumah jadi lagi mengetuk-ngetuk. Ini kita tuangkan saja semuanya. Sebenarnya saya juga masih belajar membatik, bagaimana memprosesnya, jadi kurang lebih saya juga masih belum tahu hasilnya bagaimana. Mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah akan bisa memberikan komentar mungkin supaya saya dan teman-teman juga bisa belajar bersama. Sangat saya harapkan juga karena kita bisa saling memberikan informasi, pengalaman juga. Jadi ini sudah semuanya saya tuang, kemudian saya berikan perbandingan ini sekitar 1 liter air. Jadi jika mungkin kekentalannya terlalu kental bisa kita tambahkan, ini air hangat ya. Jadi kita tuangkan saja. Dan kita aduk-aduk. Ini ya. Mudah-mudahan berhasil karena dari pembelajaran dari hasil yang kemarin itu ternyata memang luntur dan saya cukup kecewa. Jadi rasanya sia-sia ketika kita sudah menghasilkan karya yang bagus dan rusak gitu ya. Jadi mudah-mudahan kali ini juga berhasil. Dengan air hangat lebih mudah water glassnya untuk larut dan menyatu ya dengan air. Jadi untuk aplikasinya saya akan menggunakan kuas, tidak menggunakan spons atau busa karena saya tidak memilikinya. Jadi saya akan menggunakan dari kuas untuk mengaplikasikannya. Setelah water glass cair siap kita pergunakan, memang ada yang menambahkan soda caustic sebelum dipergunakan. Jadi menambahkan sekitar 50 gram untuk sekitar 5 gram air yang mencairkan water glass. Jadi ditambahkan soda caustic sebelumnya, kemudian ditambahkan air panas, baru kemudian ditambahkan water glass dan
air untuk mencairkannya. Jadi ada yang menambahkan memang soda caustic. Tetapi saya hanya di sini hanya mempergunakan water glass. Jadi setelah siap, kita bisa mengoleskannya. Ada beberapa cara untuk mengaplikasikan water glass. Yang pertama adalah dengan merendamnya atau mencelupkan kain ini, misalkan ya, kita celupkan ke dalam larutan water glass, dan yang kedua adalah dengan mengoleskannya atau menguaskannya. Tetapi yang pertama adalah dengan mencelupkan. Sebenarnya lebih tepat dipergunakan untuk kain batik yang memiliki warna yang sudah solid, memiliki warna yang hampir senada, tidak memiliki beberapa ragam warna, terutama yang mencolok. Karena ketika kita mencelupkannya, maka untuk warna-warna yang mencolok dan beragam mungkin akan menempel, dan mungkin akan ketika menempel di dalam celupan atau di dalam rendaman water glass akan luntur dan mempengaruhi, mengkontaminasi dari warna lain, sehingga mungkin akan menimbulkan bercak gitu ya. Jadi sistem mencelupkan lebih tepat dipergunakan untuk kain batik yang memiliki warna yang solid, yang senada, tidak bergradasi. Jadi yang kedua, yang dengan sistem menguaskan, lebih tepat dipergunakan untuk kain batik yang mungkin memiliki gradasi warna ya. Sambil kita aplikasikan, mungkin jadi kurang lebih seperti ini. Kita aplikasikan semuanya. Ini agak sulit karena memang saya baru pertama kali, jadi memang karena saya baru aja, dan saya tidak memiliki spons seperti yang biasa mungkin teman-teman pergunakan di atau pernah lihat di YouTube. Jadi memang ada yang mempergunakan spons atau busa untuk mengaplikasikan, itu lebih mudah kali ya. Jadi kita oleskan, kita puaskan sampai benar-benar tembus ya, sampai benar-benar tembus ke bawah. Jadi setelah diberikan water glass juga harus ditunggu 5 jam minimal, atau hingga benar-benar kering. Baru setelah itu dibilas, baru setelah itu dilosat. Di sini karena memang saya mempergunakan pewarnaan dengan gradasi, jadi katanya lebih tepat saya dengan sistem mengoleskan sampai benar-benar rata ya, tembus bawah. From a stretch
kita sapukan dengan sempurna dan kita yakin bahwa semuanya benar-benar sudah kita ulaskan, kita usapkan dengan watercloth. Langkah selanjutnya adalah menunggu hingga kain ini mengering, setidaknya 5 atau 6 jam setelahnya baru kita bisa membilasnya, atau mungkin setidaknya 1 kali 24 jam baru kita akan bisa membilasnya. Sambil menunggu kain ini kering, jika teman-teman suka dengan video ini, please like, comment, dan subscribe. Saya akan update lagi setelah proses dari watercloth ini, kemudian akan saya lorot dan bagaimana hasilnya. Mudah-mudahan warna dari batik ini tidak menjadi luntur, tetap memiliki warna yang bagus. Sekali lagi, please like, comment, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Dari hati yang paling dalam saya mengucapkan terima kasih. Dari channel Taman Kebun Dalam dan Batik Daun Monstera Deliciosa. Sampai jumpa lagi di episode mendatang. Bye bye, salam.